ketika tidur kaki itu seperti ada yang narik, dan badan seluruh badan bergerak, tarik saya. Karena memang mungkin saya tidak takut waktu itu, ya udah gak takut, tidur lagi, diseret lagi, terus badan semua seperti terseret ya sama badannya. Saya tidur agak pinggir ke dinding gitu ya, ke dinding, diseret lagi sampai 3 kali. Saya bilang tidak takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya saya tidak bikin video. Sekarang saya mau menceritakan tentang pengalaman ini, kalau dikatakan cerita seram gitu ya. Bertemu dikerjain oleh hantu di sekolah. Kejadiannya udah lama sekali, jadi mungkin agak sedikit lupa lah. Jadi intinya di sekolah itu besar sekolahnya dan banyak pohon-pohonnya dan juga banyak mitos-mitosnya. Di antaranya ada hantu perempuan yang kalau dikasih bunga dia akan menampakkan dirinya, atau anak-anak, kuntilanak dan kawan-kawannya. Jadi dulu kita sebagai anak sekolah, anak SMA, suka tidur di sekolah gitu ya, tidur di sekolah. Dan kejadian pertama yang dialami adalah ketika mau tidur, selalu ada bayangan hitam tinggi besar di pinggir, dan pas setengah tidur dia seperti mau merasuk, dan terjadilah kayak tekanan, terus saling berlawanan dengan diri ya, sambil biasa lah ya, zikir, baca-baca yang bisa, terus sampai capek dan tertidur biasa. Terus selanjutnya juga terjadi lagi kayak gitu. Nah kalau yang kedua itu saya dibawa seperti dibawa menunjukkan, oh ini loh sebenarnya tempat ini seperti ini. Tapi ketika melihat ke belakang, yang ngomong tuh gak ada, gak kelihatan, tapi itu dalam mimpi, seperti dalam mimpi. Nah, kemudian juga yang bikin merinding lagi kedua kalinya seperti itu, tapi ya kayak bertarung tapi batin gitu ya, merasuk tapi kayak yang menekan gitu energi, dan akhirnya juga ke alam itu, nggak tahu alam apa, dan bertarung ataupun berantem dengan ular yang besar gitu. Membeli terus sampai dipentalkan, terus dia ke belakang sekolah dan terus masuk ke ular itu. Bangunnya pagi-pagi benar-benar lemes, benar-benar lemes. Jadi seperti yang habis lari kemana gitu ya, kesana. Saya lihat, oh di sini, secara tidak langsung, oh di sini tempat ular. Wah pokoknya, dan yang paling itu kan nggak nampak gitu ya, nggak nampak karena terjadi di alam bawah sadar, terjadi di alam mimpi atau ketahulah alam apa itu. Dan yang paling mengerikan atau yang paling serem adalah ketika waktu itu ada acara, nggak tahu ada acara apa gitu ya. Pulang-pulang malam jam 10 atau jam 11 saya lupa. Itu karena biasanya kalau di keluarga di rumah jam 9 pasti udah pada tidur. Ya udah saya pikir di sekolah itu banyak orang yang nginep, tapi pas masuk ke sana ternyata gak ada satupun orang yang nginep di sekolah. Saya nginep di sanggar teater, yang sanggar teater itu agak menjolok. Jadi ada masjid, terus sanggar asrama, terus sanggar teater. Saya masuk ke sanggar teater dan benar-benar menjolok. Ternyata di sana di sekolah itu cuma hanya seorang yang nginep, itu saya doang. Saya doang di sana. Saya nginep aja ya, tanpa berpikir. Setelah bisa berpikir panjang ya saya tidur. Ketika tidur kaki itu seperti ada yang narik, dan seluruh badan bergerak,
tarik karena memang mungkin saya tidak takut waktu itu, ya udah gak takut, tidur lagi, diseret lagi, karena badan semua seperti terseret ya sama badannya. Saya tidur agak pinggir ke dinding gitu ya, ke dinding, diseret lagi sampai 3 kali. Saya bilang tidak takut. Nah, pas mau diseret lagi, nggak diseret lagi, tapi ketika saya buka mata, dari dinding keluar anak kecil, sambil bertatap langsung, bertatap-tatapan. Saya bilang gak takut. Setelah itu gak ada lagi gangguan. Dilihat yang 1:30 bro, terus saya gak bisa tidur lagi, gak bisa tidur. Kejadian itu gak bisa tidur. Ya udah nongkrong aja sambil lihat TV, nongkrong, gak bisa tidur. Banyak yang di luar itu, wah seperti banyak suara-suara. Lihat gak ada apa-apa sampai subuh. Ke subuh baru berani keluar. Karena kan kalau mau keluar tuh ada pohon beringin besar gitu. Saya gak berani itu karena saya takut anak kecil yang tadi ada di sana dengan timnya, dengan tante lain ya. Bukan takut gimana ya? Tapi gak takut sih enggak, tapi malu. Bukan juga ya. Ya mungkin kalau banyakkan juga yang nyerang ya tahu si bertahan atau enggak. Tapi ya intinya saya gak berani aja lah ya. Setelah itu sholat ke masjid subuh ya, pulang. Dan semenjak kejadian itu gak ada lagi yang yang terasa mengganggu gitu di sekolah itu. Ya alhamdulillah sih. Kalau teman-teman yang lain ya, apalagi ada teman yang berani dia ambil bunga di tempat yang dimitoskan itu dan benar bertemu sama sosok makhluk wanita yang katanya cantik. Supaya enggak lah, saya sih enggak berani kayak gitu, ngapain gitu ya, kalau saya pribadi gak main. Nah, hikmah ataupun trik tips untuk yang penakut. Jadi ketika kita beradu nih energi seperti yang mau merasuk, misal yang terakhir itu yang benar-benar saya merasa capek itu kalau seperti bertarung itu ternyata mudah loh. Yang terakhir saya dan sampai sekarang saya belum pernah merasakan hal seperti itu lagi, bertarung kayak gitu. Triknya apa? Kita ikhlaskan, meskipun kita mengucap la ilaha illallah itu kayak seperti yang la ilaha yakin yang tidaknya seperti yang benar-benar bertarung dung. Dan yang terakhir ketika saya ikhlasan, plong, ya udah silahkan ya Allah, ini saya paskan. Dan si yang mau masuk itu seperti angin aja, lewat angin santeng. Terus sampai sekarang saya belum pernah lagi. Terus yang istilah kita benar-benar tidak takut tuh benar-benar harus tidak takut, jangan sedikit pun ada rasa takut. Karena lain lagi kalau kita ngomong tidak takut tapi dalam hatinya takut, itu pasti akan terjadi ketidaktakutannya. Itu terwujud dan akan membuat ya mungkin akan lebih shock lagi. Kenapa? Karena yang akan turun tangan itu bukan hanya satu makhluk tapi banyak makhluk. Nah itu pelajarannya ya. Jadi untuk para penakut tenang saja sih sebenarnya, karena pada dasarnya mereka yang takut, lebih takut ya. Oke, sekian cerita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.